Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, insyaallah untuk taklim ya, atau sedikit mudzakarah usbu'iyah lah dari program teman-teman angkatan 24, yaitu ngaji kitab Taisirul Mustalah yang sebelumnya udah disampaikan oleh teman-teman, salah satu teman anak 24 yaitu Mas Wildan. Di sini saya sendiri Muhammad Sitri Ibrahim yang diminta kemarin sama Bang Mustaqim ya untuk menggantikan beliau. Untuk istilahnya di sini lebih sharing, jadi kita saling belajar lah nanti. Dan insya Allah yang sebelumnya katanya udah membahas daripada ta'rifat awaliyah. Mungkin di sana kan ada beberapa istilahnya istilah penting yang dikenalkan untuk nanti bakal memudahkan kita memahami materi-materi yang ada setelahnya. Dan insya Allah untuk hari ini target kita bakal mengaji atau membahas daripada khobar mutawatir dan khobar ahad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-fasl al-awwal taqsim al-khabar binisbati wasilin. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua dari segi daripada dinilai atau dilihatnya sampainya kepada kita sebagai qari'ul hadis atau sebagai pembaca hadis, itu sebagai saya penerimanya. Itu ada mutawatir dan ahad. Yang qasimul khabar bin ilaina ila qismain. Yang pertama, fa in kana lahu turuq ghairu mahsuratin, fa in kana lahu turuqun ghairu mahsuratin, dan jika halnya khabar itu atau hadis itu memiliki jalur ghairu mahsuratin yang tidak terbatas. Mahsura itu maknanya adalah terbatas. Ghairu mahsura tidak terbatas, dari asal katanya hasara, jadi terbatas. Bi'adanin muayyan, yang tidak terbatas akan tapi. Ini salah satu kalimat yang beliau menjelaskannya itu ada takrif yang melepas, tapi di sana ada yang membatasi bi'adadin muayyan, tapi tidak terbatasnya itu dengan jumlah tertentu. Insya Allah nanti ada penjelasan terkait maksud bi'adadin muayyan itu sendiri. Fawa, maka hal tersebut atau dari penjelasan itu disebut al-mutawatir atau khobar mutawatir itu sendiri. Terus yang kedua yaitu pembagian kedua, wa in kana lahu turukun mahsuratin, yaitu jika halnya dia punya jalur yang terbatas, bi'adadin muayyan, ya terbatasnya itu dengan jumlah tertentu, fawal ahad. Nah, nanti insya Allah ta'rifatnya akan kita bahas lebih dalam di pembahasan ahad. Walikulin minhuma, dan setiap daripada keduanya itu, mutawatir dan ahad, memiliki pembagian lagi, aqsam wa tafasil, yang saat kuruha, yang mana akan dijelaskan, wa absatuha insyaallah ta'ala, saat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya ini. Al-mabhasul awal, yaitu pembahasan pertama, al-khabarul mutawatir, bermutawatir, ta'rifuhu, maka penjelasannya secara lughatan, secara bahasa, wa ismun fa'il, yaitu ismun fa'il mushtaqun minat tawatturi, yaitu turunan. Ishtaqqa itu turunan, minat tawatturi, dari kata tawattur yang berarti berangsur, ai at-tatabu'i, yaitu saling mengikuti. Istilahnya
takul at-tawatur, seperti halnya kita memahami pemahaman secara lugahnya itu seperti halnya kita melihat hujan itu turun karena airnya berangsur-angsur turunnya. Ay tatabu'u nuzuluhu, yaitu turunnya tadi berangsur-angsur. Dan secara istilah marahu adadun katsirun, khabar yang mana diriwayatkan dengan adadun katsir, jumlah yang banyak, tuhilul ada tawatu'ahum, yaitu mustahil untuk adanya upaya berkomplotan lah, upaya untuk berkomplotan alal al-kadzib, untuk berkomplot untuk istilahnya berdusta atas khobar itu. Itu istilah daripada, secara istilahnya mutawatir itu, yaitu diriwayatkan banyak dan mustahil untuk terjadinya suatu kebohongan. Itu inti daripada makna khobar mutawatir. Wa makna ta'rif, dan maksud daripada ta'rif, pengertian di atas, annal mutawatir, sesungguhnya mutawatir itu huwa al hadis, yaitu hadis atau khabar alladzi yarwihi, yang diriwayatkan fi kulli tabaqatin min tabaqat, yang mana setiap tabaqatnya itu dalam periwayatannya, misal tabaqat sahabat ya, terus setelahnya tabaqat tabi'in, minat tabaqat sanadihi rawatun katsirun. Nah, itu dari setiap tabaqatnya, tabaqat pertama dari sahabat, beberapa perawi yang meriwayatkannya. Begitu juga di bawahnya, begitu juga sebanyak itu juga yang meriwayatkannya. Yahkumul aql adal bi istihalati an yakuna ulaika ruwa qad ittafaqu ala ikhtilaf hadal khabar. Yang mana dihukumi secara akal atau secara logika, adatun bi istihalah, upaya untuk tidak akan mungkin untuk terjadinya itu tadi kedustaan atas khobar itu tadi, karena kan yang meriwayatkan itu banyak. Ini kita kembali ya, kita an-nazarnya itu binisbati wusul ilaina, bukan ala al-qabul warad. Itu nanti syurutnya beda. Jadi secara hukum di sini kayak istihalul kadzib itu ya secara emang hadis yang diriwayatkan sebanyak itu, dan setiap tabaqat banyak, dan setiap ruwahnya itu dinilai udul ya, istilahnya nggak mungkin kan kita, orang-orang itu maksudnya, untuk berbuat kebohongan atas khobar tersebut. Nah, ini masuk daripada syurutuhu atau syarat-syaratnya. Yatabayyanu min syarhit ta'rif, maka dijelaskan daripada syarat ta'rif itu sendiri, atau penjelasan lebih apa aja yang dilihat daripada syurutnya atau tolak ukur daripada khabar mutawatir itu sendiri. La yatahaqqaqu fil khabar illa bi syurutil arba. Jadi khabar mutawatir itu harus punya 3 syarat untuk melihat bahwasanya itu khabar mutawatir atau enggak. Yang pertama, an yarwiyahu adatun katsir. Yang pertama itu diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Waqad ikhtalafa fi aqal kasra ala al-aqwal mukhtara annahu 10 akhsas. Jadi ada salah satu pendapat itu, tapi di sini terdapat ikhtilaf ya, perbedaan dalam pendapat ini. Jadi paling sedikit itu 10 rawi dalam meriwayatkan setiap tabaqatnya itu dinilai sebagai khabar mutawatir dari segi banyaknya rawi yang meriwayatkannya. Terus kedua itu ada an tujidu hadil kasratu fi jami' tabaqat as-sanad. Jadi banyaknya jumlah tadi itu syaratnya harus setiap tabaqat ada sampai nanti berakhir di mukharij, sebagai yang mengumpulkan hadis itu. Karena seperti yang kita ketahui nanti ada penjelasan bahwasanya akan sesedikit itu kalau khabar mutawatir dan jumlah khabar ahad itu sendiri. Terus yang ketiga, an tuhilal 'ada tawatuhum 'alal kadzib. Jadi kembali tadi secara ta'rif, ini diambil secara
dimasukkan dalam syurutnya, tidak memungkinkan atau mustahil untuk terjadinya upaya komitmen untuk berdusta atas khabar itu. Dan yang terakhir, an yakuna musnadu khabarihim al-his. Jadi sanadnya al-musnada seperti yang fi ta'rifil awal, al-musnada itu bisa dibilang muradifnya as-sanad. Jadi al-musnad kita artikan as-sanad khabarihim al-his. Jadi maksud musnadu khabarihim al-his, jadi apa ya? Sigha tahammulnya itu harus berdasarkan indra. Kalau itu disebut sebagai khabar mutawatir. Lah apa aja, seperti lafaz apa aja, seperti sami'na, au ra'ayna, au lamasna. Sami'na kami mendengar, au ra'ayna kita bahwa ra'ayna Rasulullah kada-kada, au lamasna kada-kada. Itu bisa sebagai salah satu indikasi bahwasanya hadis itu diriwayatkan secara mutawatir. Amma in kana musnadu khabarihim al-aql, kan tapi kalau tahammul adanya tadi itu dalam bentuk al-aql, di sini mungkin saya juga belum terlalu paham terkait apa yang dimasukkan lebih sama mu'alif ya. Khabarihim al-aql kayak gimana? Mungkin nanti teman-teman yang mungkin udah paham bisa kita diskusi. Kal qauli bi hudutsil alim misal terjadinya bi hudutsil alam nih, terjadinya penciptaan alam, masalan dicontohkan seperti itu, fala yusamma khabarul hina idin mutawatir. Maka jika sigha tahammulnya tadi tidak bersifat al-his atau panca indera, maka tidak disebut sebagai khabar mutawatir. Nah, tadi kita udah membahas daripada syurutnya yang ada 4. Masuk daripada pembahasan hukmuhu, bagaimana kita menempatkan hadis mutawatir ini, menghukuminya maksudnya. Menempatkan sebagai hukum itu bagaimana? Nah, al-mutawatiru yufidul ilma ad-daruri. Jadi hadis mutawatir itu yufidul ilma ad-daruri, itu menghasilkan pengetahuan yang ad-daruri itu lazim gitu, harus. Ad-daruri itu suatu yang harus, ai ilmul yakin, suatu keyakinan yang emang harus diyakini. Karena di sana ada penjelasan selanjutnya, alladzi yudattaru. Dia yudattiru itu memaknanya memaksa. Emang sifat daripada khabar mutawatir itu memaksa atas keyakinan. Ya. Al-insan ila tasdiq bihi tasdiqan jaziman, kepada sebenar-benarnya sebenar-benarnya kepercayaan atas khabar itu. Karena kan secara syurut tadi aja ruwanya setiap tabaqat banyak, dan mereka mustahil untuk daripada berbohong. Dan secara tahammul wal adanya pun diriwayatkan secara lafaz-lafaz yang menunjukkan panca indera, yang emang itu menunjukkan adanya ilqa yang emang ketemu. Terus kaman yusyahidul amr binafsihi. Kaman yusyahidu seperti mana kaman yusyahidu itu fa inna la yataridu sufaqadal kal khabar mutawatir. Kaman yusyahidul amr binafsihi. Jadi seolah-olah khobar mutawatir ini, meskipun khobarnya udah dahulu, karena tadi syurut-syurutnya yang menunjukkan istilahnya kita harus mempercayai, kita ya seolah-olah harus seperti halnya kita langsung mendengar khobar itu meskipun diwaratkan oleh jalur yang banyak atau udah terlampau gitu. Jadi seolah-olah kita langsung dengar dari orang yang mengatakan khabar tersebut. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqi. Jadi ada penolakan dalam mempercayai khabar itu. Fa kadzalikal khabar mutan, maka
Hal itulah yang disebut khabar mutawatir. Lidzalika kana al-mutawatir kulluhu maqbulan. Nah, ini masuk. Setiap hadis mutawatir itu hukumnya makbul, diterima sebagai hujjah. Nanti ada penjelasan terkait ta'rif makbul nanti gimana. Tapi intinya kulhu makbulan berarti bisa dijadikan hujjah. Wala hajatan ilal bahts an ahwal riwatihi, dan tidak diperlukan ilal bahts tidak diperlukan untuk diteliti kembali an ahwal, daripada kondisi-kondisi orang-orang yang meriwayatkannya. Berarti dari penjelasan akhir aja, dari frasa wala hajatun ilal bahts an ahwali riwatihi, itu menunjukkan bahwasanya setiap tabaqat arwahnya tuh, tiap tabaqat dari sahabat tabi'in ila mukharrij, bisa kita simpulkan bahwasanya kulluhum dhabtun wal udul. Jadi memenuhi daripada kriteria hadis sahih yang sebagaimana itu termasuk hadis yang makbul, karena di sini wala hajun ilal bahts an ahwali riwatihi. Terus selanjutnya ada pembahasan aqsamuh, pembagian hadis mutawatir itu dibagi dua, yaitu yuqassimul khabar mutawatiru ila qismaini. Jadi khabar mutawatir itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara huma lafziyun atau ma'nawiyun, yaitu secara lafaz dan makna. Lah, apa sih al-mutawatirul al-lafzi? Apa itu mutawatir al-lafzi? Huwa ma turu lafzuhu wa ma'nahu. Jadi apa-apa yang secara berangsur-angsur periwayatannya tadi secara lafaz dan maknanya. Jadi periwayatan matannya itu tadi diriwayatkan secara berangsur-angsur, baik secara lafaz dan makna. Jadi secara periwayatan tidak ada perbedaan sama sekali dalam setiap rawinya, jadi sama. Nah, itu seperti hadis apa? Misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Salah satu dicontohkan dalam kitab ini seperti hadis man kadzaba alayya, tentang berdusta atas nama Nabi. Itu setiap rawinya, setiap jalurnya itu pasti sama, riwayat isi matannya secara lafzi maupun maknawinya. Summa istamarrat hadhil kasra bal zadat fi baqi. Bahkan dalam periwayatannya itu dari sanad sahabat aslinya atau sanad pertama dari sahabat sampai turunannya ke tabaqat yang lain yang di bawahnya bertambah, bal zadat fi baqi tabaqat sanad, tambah bertambah. Misal di tabaqat sahabat ada 10, di tabaqat tabi'in ada 15, di tabaqat tabi'in ada 20 ila akhir. Jadi tambah bertambah di situ. Jadi intinya daripada mutawatir lafzi itu hadis yang memang berdiri sendiri atas sanadnya yang mutawatir, ya emang dirinya itu ya nggak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang emang dia punya identitas sebagai hadis mutawatir yang dilihat daripada tadi itu adanya ruwah di setiap tabaqat yang istilahnya sama terus dan bahkan bertambah itu. Nah, terus terkait jenis kedua atau qismun tsani al-mutawatir ma'nawi, yaitu mutawatir huwa tawatur ma'nahu duna lafzi. Jadi periwayatannya itu berangsur-angsur atau diriwayatkan secara berangsur-angsur tapi secara makna, duna lafzihi, tapi lafadznya berbeda. Nah, itu bagaimana? Ini daripada tambahan daripada nukilan yang saya pahami dari sejauh saya memahami terkait ta'rif ini. Jadi asal mutawatir maknawi itu aslinya khobar ahad. Itu khobar ahad yang nanti ada legitimasinya kenapa saya memberikan penjelasan seperti ini. Khobar ahad yang dikumpulkan lalu nanti menjadi suatu kesatuan rangkaian sanad yang banyak dan ditemukan sebagai
khabar mutawatir, karena setiap kita pahami gimana ya, tawatur makna itu, jadi setiap jalur itu pasti periwayatannya lafadznya berbeda tapi maknanya tetap satu. Intinya itu terkait mutawatir makna, seperti hadis raf'ul yadain fit du'a, tentang kita mengangkat tangan saat doa. Itu redaksinya banyak, lafadz-lafadznya mungkin ada yang mengatakan gini, mungkin ada yang mengatakan gini, tapi tetap makna yang sama tentang membahas raf'ul yadain fit du'a, yaitu mengangkat tangan dalam berdoa. Legitimasi daripada perkataan saya yang di awal tadi itu saya ambil dari lakinnaha fi qadaya mukhtalifatin fakullu qadiyatin minha lam tawatur. Jadi lakinnaha fi qadaya mukhtalifat, dari permasalahan yang berbeda tadi atau jalur-jalur yang berbeda tadi, fakullu qadiyatin minha lam tawatur, sungguhnya asas hadis-hadis jalur tadi itu belum diriwayatkan secara tidak disifati sebagai hadis tawatur. Wal qadru mushtarku bainaha wa huwa raf'ul 'inda du'a tawatara bi'tibari majmu' turuq. Jadi al mutawatirul ma'nawi itu bisa dihukumi sebagai hadis mutawatir dikarenakan bi'tibar majmu' turuq, karena pengumpulan daripada semua jalur yang terkait daripada pembahasan hadis itu sendiri. Misal paham di sini ya? Oke, so far oke. Jadi tawatur bi'tibar majmu' turuq itu adalah itu tadi dari hadis yang satu ini, terus tentang raful yadain tadi maknanya ini, terus ada jalur yang lain juga mengatakan gini, jalur yang lain juga mengatakan ini, jalur yang lain mengatakan ini. Jadi asasnya tadi kembali, aslinya riwayatnya ya berbeda-beda gitu pemaknanya, tapi karena dikumpulkan tadi maka menjadi hadis mutawatir secara maknawi. Terus wujuduhu, lalu di mana sih kita bisa mendapatkan daripada hadis-hadis mutawatir itu sendiri? Yujadu adadu la ba'sa bihi minal ahadis mutawatirah minha hadisul haud. Jadi ada beberapa yang udah teridentifikasi bahwasanya itu hadis mutawatir, seperti hanya hadis tentang al-haud wa hadis ada ma'raftun, mungkin nanti kita bisa cari makna haud itu apa, atau al-haid ada ya mungkin makna, wa hadisun al-mahsi 'alal huffain, tentang membasuh daripada mana khuffain, ada khuffain ya, tentang siku itu, wa hadisun raf'ul yadain, tentang daripada mengangkat tangan dalam sholat, yaitu raf'ul yadain ya, tentang posisi-posisinya itu, wa hadis tentang naddarallahu imra'an wa ghairu kasim, dan masih banyak lagi terkait hadis mutawatir yang lain. Lakin lau nazarna ila, tapi jika kita bandingkan ila adadi ahadis, pada hadis-hadis ahad, lawajadna annal ahaditsa mutawatirah, bahwasanya tidaklah kita mendapatkan jumlah hadis mutawatir itu lebih sedikit daripada hadis ahad. Qalilan jiddan binisbati ilaiha, jika kita bandingkan daripada jumlah hadis mutawatir dan hadis ahad, karena emang sebegitu sebenarnya secara umum hadis Nabi itu kebanyakan masih bisa disebutkan sebagai hadis ahad, dan hadis mutawatir bisa dibilang sangat benar-benar sedikit. Makanya kalau orang istilahnya ada punya penolakan terkait kaidah bahwasanya untuk berhujjah pada hadis ahad hanya menerima hadis mutawatir, itu sebenarnya harus dipertanyakan, karena mau beragama bagaimana kita kalau istilahnya mengurangi daripada nas-nas hukum yang istilahnya kita sebagai rujukan. So di terakhir asyar musanafafi, terkait musannafat nih, karya-karya yang terkenal terkait membahas hadis mutawatir sendiri itu, laqad i'tanal ulama, bahwasanya para ulama udah memberikan perhatian. I'tana itu maksudnya adalah perhatian, bijam'i, dengan mengumpulkan al hadis, hadis-hadis mutawatirah,
yang mutawatir wa ja'liha fi musannaf, dan menjadikannya dalam suatu karya mustaqil yang Masya Allah, mustaqilnya ada yang sangat berat, istilahnya yang sangat ya gambar yang sangat Masya Allah, yang berbobot lah, liyusahhila 'ala talibir ruju' ilaiha, untuk memudahkan daripada seorang talibul ilm atau saya ahlul hadis yang mungkin membutuhkan daripada identifikasi hadis-hadis mutawatir untuk merujuk kepadanya, famintil ke musannafat, dan daripada karya-karya tersebut itu diantaranya ada Al-Azhar Mutanatsiratun fil Akhbar Al-Mutawatirah, itu judulnya, yang dikarang oleh As-Suyuti, wa huwa murattabun 'alal abwab, yang disusun daripada bentuk bab-bab yang mungkin sesuai temanya itu ya. Qatful Azhar, lalu ada kitab kedua yaitu judulnya Qatful Azhar, juga dikarang oleh As-Suyuti, wa huwa talkhisun lil kitab As-Sabiq. Ya, Masya Allah, As-Suyuti ini memberikan mukhtasornya, membuat mukhtasor untuk kitab yang beliau karang sendiri. Dasnadul Mutanatsir minal hadis mutawatir, yang dikarang oleh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Mungkin untuk hadis mutawatir ada sedikit pertanyaan sebelum kita lanjut ke khobar ahad. Mungkin bisa dibaca-baca dulu. Tadi kan semuanya emang menjelaskan secara qiraah aja ya. Jadi intinya kita adalah istilahnya diskusinya, biar kita nggak cuma satu arah. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin sempat di kelas ada yang nggak paham atau sampai sekarang masih ganjil terkait pemahaman itu, mungkin bisa ditanyakan. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya mungkin bisa lanjut. Gimana Mas? Gimana Bang? Tadi Ahi ada kata mukhtasar. Mukhtasar itu apa? Mukhtasar itu adalah ringkasan. Mukhtasar itu adalah ringkasan. Bahwa talkhisun itu istilahnya kitab mukhtasar lah. Kan ada istilahnya kitab asli, terus di talkhis atau diikhtisarkan atau diringkas gitu bahasanya. Enggak. Oh. Kalau mutanasir itu sama aja sama mukhtasar. Yang mana tuh? Yang di setiap yang tadi kan yang kami dengar yang bab-bab yang terakhir, yang buku yang pembagian ini. Yang Oh, yang di buku. Iya. Oh, maknanya berarti ringkasan juga itu, Pak. Al-Azhar Mutanatsirah. Ini. Enggak, itu cuma nama kitab. Tapi kenapa aku tadi jelasin Qatful Azhar itu sebagai kitab mukhtasornya Al-Azhar? Karena kan di sini jelasin wa huwa talkhisun. Kalau Nazmu Al-Mutanatsir di sini sebagai kitab yang ya kitab sendiri yang bahas tentang hadis-hadis mutawatir itu. Ya, maaf kalau misal terlalu cepat nih, saya kebiasaan. Mungkin ada lagi yang mau tidak? Bisa sih ini. Oke. Lanjut pada khobar atau khobar ahad, pembahasan kedua terkait khobar ahad ya. Yang nazarnya kita ingat kembali binisbati wusuli lainnya. Jadi dilihat daripada sampainya ke kita. Jangan pakai nazar yang lain atau pandangan yang lain. Jadi biar kita tertata. Khobar mutawatir, istilah mutawatir dan ahad itu sisi apa ya? Sisi istilahnya itu dilihat dari mana gitu. Jangan dicampur-campur. Biar nanti kita dalam memahami takrifat atau istilahnya kalau di filsafat kan epistemologinya biar jelas. Oke. Lanjutnya terkait khobar ahad, ta'rifuhu secara apa ya, ta'rif khobar
Pengertiannya. Secara sanad lughatan wa istilahan, secara lughah yaitu al-ahad, yaitu yang tunggal, jam'u dari ahad yang sendiri, bimakna wahidun, yang satu. Jadi tunggal sendiri yang maknanya satu. Wal khabru al-wahid, dan khabar ahad tadi itu huwa ma yarwihi syakhsun wahid, yaitu khabar yang diriwayatkan oleh hanya satu rawi saja. Ya. Secara istilahan huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir. Atau secara istilah khabar ahad ini yang Allah Akbar, yang apa ya? Belum terpenuhi daripada syarat-syarat mutawatir tadi yang ada 4. Ya. Secara hukum, secara kehujahan terhadap khabar ahad ini, kan kalau khabar mutawatir tadi itu yufidu ilmu ad-daruri wal al-yaqini, yaitu ilmu yang pasti, tidak ada keraguan di sana. Misalnya kita seolah-olah langsung mendengar dan menerima langsung khabar itu. Sedangkan khabar ahad itu ilmu nazari, yang sila ada adhannya, ada suatu kemungkinan-kemungkinan yang perlu kita telaah lagi. Ai ilmu al-mutawaqqafa 'ala an-nazari wal istidlal. Perlu kita ada apa ya? Proses an-nazar itu melihat, meneliti kembali. Wal istidlal istilahnya menelaah secara qawaid yang nanti kita bisa hukumi daripada khabar ahad itu sendiri. Hada wali khabril ahad taqsiman. Nah, khabar ahad sendiri pun dibagi menjadi dua. Kullu taqsim bi'tibar wa asadkuru hadaini taqsimin fi fasl tsani. Nah, daripada pembagian khabar ahad tadi itu jadi dibagi dua. Binisbati ila adati turukihi, dari segi jumlah jalur riwayatannya, dan kedua itu dari segi kuwatihi wa dha'fihi, dari sisi kuat dan lemahnya khabar ahad itu sendiri. Saya ulangi ya, bahwasanya khabar ahad tadi secara ta'rif am, yaitu yang emang diriwayatkan oleh satu orang, tapi ta'rif amnya nanti ada pengembangan daripada ta'rif itu sendiri, karena ini dibagi menjadi dua dari segi jumlah dan saya dari kuantitas dan kualitas ya, gampangnya itu khabar ahad dibagi menjadi dua, yaitu secara kualitas dan kuantitasnya ya. Kuantitasnya dulu di sini itu taksimul khabarul ahad binisbati ila adati turkihi, jadi pembagian khabar ahad dari segi kuantitasnya itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, yang qasimul khabar binisbati ila adati turkihi ila thalathati aqsam. Beberapa tadi ada 3 yang dari segi kuantitas ya. Yang pertama al-masyhur, yang kedua al-aziz, yang ketiga al-gharib. Insyaallah nanti ada penjelasan tarifnya masing-masing. Terkait masyhur, tarif masyhur secara bahasa atau pengertian secara bahasa itu ismun maf'ul min syahartul amra, yaitu ism maf'ul daripada frasa syahartu ala amra, yaitu aku telah mengenalkan suatu hal, al-amr. Idza a'lantuhu wa adhartuhu, dan aku telah mengumumkannya, atau wa adhartuhu ini menampakkan ya. Wa sumya bidzalika lidhurihi, maka dengan istilahnya udah tersebarnya tadi, diumumkan di mana-mana, wa adharat, tampak jelas khabar tersebut, maka dinamakan khabar atau khabar al-ahad dalam istilah al-masyhur. Terus secara istilahnya ma rawahu salasatun fa aktsar. Sedangkan secara istilah adalah apa khabar yang diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih. Terus jadi
dilihat dari setiap tabaqatnya itu, kalau misal di tabaqat sahabat itu ada 3 yang ngeriwayatin atau lebih lah, pokoknya batas minimnya 3, maka itu disebut masyhur. Fi kulli tabaqatin malam ya ulid haddut tawatur. Jadi nah ini kita harus perlu apa namanya tadi, kembali ke batas minim perawi dalam tabaqat tawatur itu tadi kan 10 ya. Nah, kalau misal al-masyhur ini dalam setiap tabaqatnya itu kalau lebih dari pada 10 ya udah bisa disebut hadis mutawatir. Tapi kalau misal 3 atau lebih dan tidak sampai 10, maka masih disebut daripada hadis masyhur. Salah satu contohnya itu hadis tentang innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'u min sudurihi, itu tentang Allah bahwasanya Allah itu tidak akan yaqbid, itu apa ya, yakbid itu menarik atau melepas ya, kalau saya biqad bil ulama hatta idza lam yakun aliman takhannas. Kita nafan sedikit harus terkait hadis itu. Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus, dia mencabutnya dan hamba. Pokoknya terkait hadis itulah salah satu contoh hadis masyhur. Tapi kalau nanti bisa, kalau teman-teman pakai yang cetakan Darul Ma'arif nanti lebih enak, dia ada contoh ininya. Kalau teman-teman mau ini, jadi salah satu contoh hadis masyhur itu kayak gini, diriwayatkan setiap tabaqatnya 3 atau lebih. Ya. Oke, lanjut ke ada istilah al-mustafid al-masyhur ghair istilahi. Insyaallah ini masuk kepada, nah ini kayak istilah lain daripada masyhur, yaitu al-mustafid. Lughatan ismun fa'il, yaitu ism fa'il daripada man istifadhah, dari kata istifadhah. Mana istifadhah? Mana istifadhah? Nah, lupa-lupanya. Oh, suatu hal yang meluap. Istifadhah yang meluap. Mushtaqun min fadhil ma'. Ya. Wasumi bidzikri intisyarihi, karena jadi di sini al-masyhur itu punya istilah lain, yaitu al-mustafid. Jadi maknanya kurang lebih sama sebetulnya. Ismun fa'il dari istifadhah, suatu hal yang meluap, mushtaqun min fadhil ma', air yang seperti air yang meluap, wasumi bidzalika li intisyarihi, dinamakan demikian karena intisyar itu istilahnya tersebarnya di mana-mana itu loh. Jadi udah maklum istilahnya. Istilahan ukhtulifa fi ta'rifi ala, tapi secara istilah ini ada perbedaan dalam memaknainya. Ada kurang lebih 3 aqwal. Yang pertama bahwasanya huwa muradhifun lil masyhur, yaitu sinonim daripada istilah masyhur tadi. Yang kedua huwa akhassu minhu, dimaknai tapi lebih khusus, li'annahu yashtaritu fit mustafid an yastawiya tarfan isnadihi wa la yushtaratu dzalika fil masyhur. Nah, jadi kalau takrif yang kedua itu lebih mengkhususkan bahwasana salah satu syarat mustafid itu dalam setiap tabaqatnya rawinya itu harus jumlahnya stagnan sama. Misal kalau 3 sampai mukharij 3, tidak boleh lebih.
Tapi kalau masyhur tidak ada persyaratan khusus itu. Misal 3, 4, 3, 7, nah itu masih dikatakan masyhur. Tapi kalau mustafid dengan ta'rif yang kedua, itu dia mempunyai kekhususan yang menjadikan dia punya istilah mustafid ini sendiri, yaitu kekonsistenan jumlah rawi, ya. Kuncinya itu jumlah rawinya yang konsisten dan tidak berubah-ubah sampai mukharij. Dan inti misalnya untuk tabaqat kan kita penilaian akhirnya kan pasti mukharij itu sendiri sebagian kan. Terus tarif ketiga yaitu a'ammu minhu, lebih umum, dimaknai lebih umum, ai huwa aqsun qaul tsani. Sebenarnya makna ketiga ini kurang lebih sama. Aksun. Aksun. Bentar ya. Oh. Lebih umum daripada masyhur. Wa am ay aqwa aqsun qaul tsani. Mungkin ini jadi PR yang poin ketiga. Nanti insya Allah saya jelasin lagi. Terus terkait selanjutnya al-masyhur ghairu istilahi. Al-masyhur dari segi non ta'rif istilah lah istilahnya. Wa yuqsadu bihi ma ishtahara ala al-sinah, yaitu yang dimaksud al-masyhur di sini suatu yang udah isinya dikenal dalam ala al-sinati min ghairi syuti tu'tabar. Jadi masyhurnya secara lisan aja. Jadi kayak tentang omongan ini di hari-hari ini itu tentang misal apa yang terjadi sekarang lah, kan masyhur pemerintah kita kayak gini-gini, yaitu ishtahara ala al-sinah. Tidak ada syurut tu'tabar yang menjadikannya berita itu suatu masyhur yang harus ada ditinjau dari beberapa syurut, enggak. Jadi masyhur ala al-sinah itu apa yang tersebar secara umum dan secara luas dan istilahnya semua orang tahu, itu masyhur secara ghair istilahi. Fayashmalu ma lahu isnad wahid wa ma lahu aktsar min al-isnad wa la yujadu lahu isnad aslan. Baik itu memiliki sanad walaupun satu, wa ma lahu aktsar min isnadi atau banyak, wa ma lahu yujad atau dia benar-benar enggak punya rantai dalam periwayatan khabar itu sendiri. Terus selanjutnya anwa'u masyhur ghairu istilahi lahu anwa'u katsira asyharuha. Jadi masyhur secara ghairu istilahi tadi, kalau secara istilahi kan tadi udah ini ya, sudah dijelaskan bahwasanya marahu salas fa aktsar gitu kan. Ini kalau masyhur ghairu istilahnya selain dari ditinjau daripada kuantitasnya tadi, itu ada beberapa pandangan daripada ahlul hadis. Itu ada beberapa contohnya bisa dilihat. Sebenarnya kayak contoh-contoh aja, tidak perlu, cukup tahu aja terkait pendalaman, mungkin nanti bisa ini sendiri ya. Masyhur bainu ahlul hadis, misal hadisun Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila akhir. Nah, lanjut daripada hukmul masyhur. Jadi terkait kehujahan hadis masyhur itu gimana sih? Al-masyhur istilahi wa ghairu istilahi. Jadi masyhur yang dimaknai secara istilahi tadi, yaitu marahu salas fa aktsar, atau wa ghairu istilahi yang mashtahara ala al-sinah, la yusafu bi kaunihi sahihan aw ghairu sahihan ibtidaan. Jadi belum bisa secara mutlak
itu dihukumi jadi suatu hadis yang sahih atau tidak sahih. Jadi secara makbul dan mardudnya itu belum bisa dijatuhkan hukum itu. Lakin ba'dal bahts, akan tapi hadis masyhur itu baru bisa dihukumi makbul dan mardudnya setelah kita teliti ba'dal bahts yatabayyana anna minhu sahih, bahwasanya setelah teridentifikasi bahwasanya hadis masyhur itu sahih, wa minhul hasan atau dihukumi sebagai hadis hasan, wa minhu ad-dhaif bahkan dihukumi sebagai hadis yang dhaif, bahkan maudhu, juga ada hadis masyhur yang maudhu. Mungkin yang masyhur sampai sekarang kalau teman-teman mungkin ini tentang Badincan tuh, tentang apa terong. Nah itu biasanya masyhur di kalangan yang mungkin kalau sering-sering dengar pembahasan hadis maudhu udah masyhur lah, itu jadi contoh. Itu kan jadi masyhur ala al-sinah sama masyhur istilahnya ala istilahi tapi derajatnya udah maudhu, istilahnya palsu, nggak mungkin ada hadis yang begitu. Lakin in sahha masyhur ilal istilahi, akan tapi jika masyhur setelah istilahi tadi, cara kuantitasnya itu perawinya 3 atau lebih, fatakunu lahu mizatun turajjihu 'alal aziz wal gharib, maka kedudukannya itu lebih rajih daripada dua teman yang lain, yaitu al aziz wal gharib. Biasanya masyhur itu masih lebih tinggi daripada aziz wal gharib. Jadi kalau nanti ada masyhur aziz gharib, terus nanti kita identifikasi ini sahih, tetap yang sahih lebih asahu dalam kalangan mereka itu adalah masyhur, karena perawinya lebih banyak ya. Itu. Terus terkait asyhar musannafat dan terkait daripada buku-buku atau karangan-karangan yang masyhur dalam pembahasan hadis ahad masyhur ini sendiri, itu setidaknya ada beberapa. Ada al-maqasid al-hasanah fi mashtahara ala al-sinah karangan as-Sakhawi, terus kayak Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas fi mashtahara min al-hadis ala al-sinan nas punyanya al-Ajluni. Terus ada Tamyizut Thayyib min al-Khabith fama yaduru ala al-sinan nas min al-hadis punyanya Ibnu Tayya' Asy-Syaibani. Mungkin dari pembahasan masyhur, sebelum kita masuk ke pembahasan aziz, mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa diskusi. Ada pertanyaan? Di hukumnya tadi ya? Di hukum. Nah, tadi soalnya agak kecepatan jadi kurang mencerna. Oke. Hukum masyhur itu. Secara hukum, jadi ya gampang, bahasa gampangnya. Jadi khobar ahad masyhur asalnya itu belum bisa kita hukumi bahwasanya hadis masyhur ini sahih atau makbul atau mardud, diterima atau enggak. Tapi kita baru bisa menghukumi bahwasanya hadis ahad masyhur ini itu makbul dan mardud setelah kita teliti gampangnya. Nah, terus turunannya setelah kita teliti, misal tarkhisnya atau hukmul hadisnya atau konklusi akhir daripada penelitian kita itu hadis masyhur ini sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu, itu secara hujjah di kalangan yang istilahnya secara kuantitas itu, yaitu masyhur, aziz, dan gharib, itu lebih ditarjihkan atau dikuatkan. Jadi hadis masyhur yang sahih daripada hadis gharib atau aziz yang sahih itu lebih rajih hadis masyhur yang sahih. Gitu. Jika didapati kalau misal
ada 3 hadis yang sahih semua, tapi derajatnya tadi kan masyhur aziz gharib. Nah, aina arjah min hum, mana yang lebih kuat daripada 3 ini? Masyhur. Nah, itu. Begitu ya? Narasinya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang kurang jelas? Oke, mungkin juga lanjut. Belum ini ya? Ya, kita nyelesain aziz, baru ntar mungkin ada ini ya. Al-Matlab Tsani, ya pembahasan kedua daripada hadis ahad ditinjau dari kuantitasnya, yaitu hadis ahad aziz. Secara ta'rifnya, pengertiannya secara lughatan azza yauzu, ma azza yauzu. Oh, sedikit. Afan, teman-teman ya. Jadi secara lughatan wa sifatun musyabbah, itu sifat yang menyerupai daripada kata azza ya'izzu, yaitu yang azza ya'izzu itu kan fa'ala ya, fa'ilu salah satu fungsi wazan fa'ala itu kan menjadikan, kayak apa ya istilahnya, karrama yukarrimu, ukarrimu hadar rajul, maka aku menjadikan dia itu seorang yang mulia. Gitu. Salah satu, maka jadinya azza yazu, maka menjadikan dia sedikit, gitu. Bil kasri, dengan membaca ain dalam dengan membaca kasrah dalam ainnya, ya kan, azza ya'izzu, bukan azza ya'uzzu, nanti beda tuh. Kalau azza ya'izzu itu maknanya menyedikitkan, kalau azza ya'uzzu itu memuliakan, ya beda nanti. Azza ya'uzzu sama azza ya'izzu, beda itu. Au di sini au qalla yaqillu au wa nadhara yunadir ila akhir. Au min azza ya'izzu bil kan, au azza ya'azzu bil fathi ay qawiyya wa ishtadda. Bahkan kalau dibaca ya'azzu maka maknanya beda nanti, yaqawi, yaitu menguatkan malah. Maka di sini sifat daripada al-aziz itu adalah sedikit, bukannya menguatkan atau yang daripada makna memuliakan tadi. Wa summiya bidzalika imma liqillati wujudihi wa nudratihi, dinamakan al-aziz karena sedikit keberadaan dan emang jarang ditemukan. Wa imma liquwwatihi bimaji'ati min tariqin akhar. Wa imma liquwwatihi, dan untuk menguatkan daripada hadis ahad aziz ini, itu butuh bimaji'ihi, butuh daripada jalur lain. Jadi secara kuantitas ini hadis aziz nih, tapi asal pertamanya hasan li ghairihi, kan hasan li ghairihi itu kan bisa naik. Hasan li ghairihi itu kan sebetulnya udah masuk dhaif tapi bisa dinaikin, gitu kan. Nah itu maksudnya daripada hadis had aziz yang istilahnya jalur ini bisa dikuatkan atau dinaikkan derajatnya jika ada jalur lain yang menguatkan. Itu. Terus secara istilahan an la yaqillu ruwatuhu, yaitu la yaqillu ruwatuhu anin itsnain. Jadi periwayatannya enggak kurang dari 2 dari jam'i tabaqat as-sanad, dari setiap tabaqat sanadnya. Terus syarat ta'rif, penjelasan daripada pengertian, yakni alla yujadu fi
tabaqatin min tabaqatis sanad aqallu minal isnan. Jadi setiap tabaqat itu tidak boleh kurang daripada 2 kalau pengen disebut dengan aziz. Amma in wujadu fi ba'di tabaqatis sanad thalatha fa akthar fala yadur بالشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة في اثنان لأن العبرة أقل طبقة من طبقة السند. Ini gimana maksudnya? أما إن وجد في بعض طبقة السند ثلاثة فأكثر فلا يضر. Jadi amma in wujida, walaupun misal hadis ahad aziz nih di tabaqat sahabat yang meriwayatkan 2, tapi setelahnya lebih, itu tidak mengganggu daripada ta'rif itu sendiri. Tetap sejauh tabaqatnya itu masih ada tabaqat yang cuma 2 yang meriwayatkan, itu disebut sebagai hadis ahad aziz. Jadi meskipun di setelahnya itu ada 3 atau lebih, itu tidak menggoyangkan bahwasanya ini bukan disebut hadis aziz. Gitu. Ya. Berarti itu tuh cuma yang di awalnya doang. Enggak. Apa Bisa di tempat lain. Jadi bisa di tengah, bisa paling ya, bawah. Oh, ya. di fi ainal makan, fi ainal mawdu. Fi ainal tabaqat istilahnya. Fi aina tabaqat. Al-muhimuna ka itsnain, nah ada hadis. Oh, Yuki mau tanya. Apa Uki? Ini di mana sih? Ini di lab. Aku nggak ada orang. Kamu di mana? Lab Lab bahasa. Di lab bahasa Uki, lab bahasa. oh lab bahasa. Iya. Oh iya. Oke. Masuk aja. Masuk aja. Oke, mohon maaf ya kalau misalnya kayak sejauh ekspektasi kalian cara ngambil. Saya kayak gak enak gitu maksudnya. Yang penting kita sudah diajar. Yang penting. Oke, syarat ta'rif tadi ya. Ini udah jelas ya terkait syarat ta'rifnya itu. Jadi fi aina tabaqatin hunaka itsnan ruwa au ba'dha au itsnan ruwa. Jadi kalau meskipun di tabaqat manapun itu cuma ada 2 rawi, maka itu disebut aziz meskipun nanti ditemukan daripada jumlah lebih daripada setiap tabaqat, jumlah rawi lebih dari 2 dalam setiap tabaqat, itu tidak mempengaruhi daripada syarat itu tadi. Terus ada ta'rif war-rajih, bahwasanya pengertian tadi itu yang paling rajih, yang paling kuat. Kama harrarahu al-Hafidz Ibnu Hajar, seperti halnya yang telah disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nuhbah wa syarha lahu, dan pada syarah Nuhbatul Fikar itu, saya lupa apa syarahnya. Wa qala ba'dul ulama innal aziza, bahwasanya al-aziz ada hadis aziz ini, hadis ahad aziz ini, huwa riwayatun itsnan aw thalathatin falam yafsiluhu 'anil masyhur fi ba'di surahi. Jadi huwa riwayatuhu itsnan aw thalathatin. Apa? Ada yang meriwayatkan oleh 2 atau 3 mereka tidak memisahkan dengan masyhur pada sebagian. Oh, jadi ada apa ya? Oh, huwa riwayatun itsnan aw thalathatin, riwayat yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi, falam yafsiluhu 'anil masyhur fi ba'di suwarihi. Tapi meskipun tadi ada perbedaan setiap tabaqat jumlahnya, itu tidak menjadikan menjadikan makna yang sama gitu loh. Terkait makna masyhur dan aziz itu sendiri. Terus contohnya itu mungkin yang punya teman-teman bisa dibaca ya tuh nanti, marahul syaikhan min hadas, terkait la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ila min walidi wa walidi ila akhir, ada beberapa itu. Terus terkait asyar musannafatnya
Itu ada, belum ada. Lam yusanniful ulama musannafat khassah. Jadi belum ada didapati karya yang khusus membahas daripada hadis yang menghimpun hadis aziz itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang sudah terputus sejenak tadi ya, terkait karya-karya yang membahas hadis aziz itu oleh para ulama belum ada secara khusus dibuat, memang masih tercampur dalam kutub-kutub hadis yang ada. Tapi nanti kalau kita punya kemampuan untuk meneliti, insya Allah mudah mengidentifikasi bahwasanya itu hadis aziz atau tidak. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu tentang gharib, itu meninjau hadis ahad dari segi kuantitasnya atau jumlah, berapa banyak yang meriwayatkan. Pertama secara ta'rif, cara pengertiannya, secara bahasa huwa sifatun musyabbahun bima'nal munfarid au al-ba'idu an aqaribihi. Itu secara sifat musyabbah, sifat yang paling mendekati, yang cocok, yang serupa, bima'na al-munfarid, yang menyendiri, au al-ba'id, yang tahu dimaknakan juga al-ba'id an aqarinihi, yaitu jauh daripada yang serupa dari an aqaribihi, dari yang dekat, jauh daripada yang dekat, itulah. Itu secara lughatan. Secara istilah, wa ma yanfaridu bi riwayatin rawin wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Nah, nanti terkait penjelasan bagaimana maksudnya itu. Ai huwa al-hadits alladhi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahid, yaitu hadis yang diriwayatkan paling sedikitnya atau minimnya itu cuma oleh satu rawi saja. Imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, baik itu di seluruh, imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad, baik itu dari seluruh daripada tabaqat sanad hadis tersebut, au fi ba'd tabaqatin sanad, atau hanya pada sebagian tabaqat sanad itu sendiri. Kembali kan kayak aziz tadi, dia meskipun di ba'd tabaqatnya ada 2 dan lainnya lebih, tetap disebut sebagai aziz. Begitu juga gharib, baik itu secara menyeluruh cuma dia satu rawi setiap jalurnya, itu disebut gharib, baik itu cuma berada di tabaqat pertama, tabaqat kedua, atau nanti tabaqat ketiga baru ada cuma satu, yang sebelum-sebelumnya itu banyak, itu tetap bisa disebut sebagai hadis ahad gharib. Walau fi tabaqatin wahidah, walau fi tabaqatin wahidah, walaupun hanya ada satu tabaqat yang emang cuma benar-benar satu, yang lainnya banyak. Seperti contoh yang masyhur nanti pasti disebutkan itu tentang nama a'malu binniyat, yang emang rawi satu-satunya di sahabat itu ya cuma Umar bin Khattab, tapi setelahnya itu yang banyak. Itu salah satu hadis ahad gharib yang istilahnya paling masyhur jadi contoh. Terus terkait tasmiyatus tsaniyah, terkait penamaan yang lain daripada hadis ahad gharib itu, yutlaqu katsirun minal ulama 'alal gharibi isman akhar, bahwasanya ada istilah lain daripada selain daripada disebut gharib itu sendiri, huwa al-fard. Jadi al-gharib muradifuhu al-fard. Jadi hadis gharib itu sinonimnya atau muradifnya al-fardu, hadis al-fard. Ala annahuma mutaradifan, bahwasanya keduanya adalah sinonim, dua kata yang sama. Wa ghayara ba'dul ulama bainahuma faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Nah, tapi ada
beberapa ulama yang mengupayakan keduanya itu ada perbedaan. Faja'ala kullu minhuma naw'an mustaqilan. Sehingga terjadi ada pemahaman yang berbeda antara al-gharib wal munfarid. Jadi istilahnya kita bisa maknai gharib itu sebagai muradifnya al-farad itu sebagai muradifnya al-gharib, tapi di sisi lain kita juga bisa memahami bahwasanya keduanya itu berbeda. Lah itu di mana? Lakinnal Hafidz Ibnu Hajar ya'udduhuma mutaradifain lughatan wa istilahan. Illa annahu qala inna alal istilah ghayar bainahuma min haitsu kasrat istimal wa qillatun fil fard aktsar ma yatruku 'alal fard mutlaq. Sedangkan yatruku 'alal sedangkan yang membedakan tadi dalam misalnya pemahaman terkait kenapa kok gharib itu bisa dimaknain lain, itu karena ada istilahnya al-fardul mutlak dan al-fardun nisbi. Jadi nanti dari sisi kesendirian yang mutlak atau kesendirian yang dinisbatkan. Ini agak sedikit rumit ini ya. Nanti mungkin setelah contoh bisa kita gambarkan lebih ini. Jadi kembali tadi, secara tasmiyah istilah itu dia bisa dipahami sebagai muradif, dua kata yang sama, tapi juga bisa dipahami sebagai dua kata yang berbeda dikarenakan sebab yang masuk dikarenakan. Yang masuk membuat dua istilah itu berbeda, yaitu disebabkan oleh al-fardul mutlak, itu untuk al-fard, sedangkan untuk al-gharib itu disebabkan oleh al-fardun nisbi. Dan apa sih al-fardul mutlak dan nisbi? Insyaallah nanti ini ada penjelasannya. Nah, setelah tadi maka ada pembagian yuqsamul gharib binisbati li mawdi'it tafarrudi. Jadi pembedaan istilah tadi, adanya pemahaman terkait al-gharib wal fard itu dilihat dari segi tempat menyendirinya rawi itu. Nah, itu ada dua jenis. Pertama, gharibun mutlak wa gharibun nisbi. Yang pertama, gharibul mutlak itu al-fard mutlak. Gharib mutlak itu adalah fardun mutlak. Sedangkan gharibun nisbi itu fardun nisbi. Ini agak kurang ini ya. Ta'rifu wa makanat gharaba fi asl sanadihi. Ay yanfaridu bi riwayatin syakhsun wahid fi asl sanadihi. Jadi kalau gharib mutlak itu tempat apa ya? Letak bukan tempat. Letak kesendirian rawinya itu pada asl sanad. Asl sanad ini adalah tabaqatnya sahabat. Ya. Paham? Wa makanat gharabatun fi aslin sanadihi. Jadi kesendiriannya atau keasingannya itu sendiri itu letaknya di asal sanad, atau kita pahami sebagai dalam tabaqat sahabat yang paling awal, tabaqat paling awal yang istilahnya meriwayatkan awal. Ayma yanfaradu bi riwayati syakhsun wahid fi asli sanadihi. Kan? Wa sanad, nah ini ada penjelasan wa tarfuhu alladhi fihi sahabi. Sanad yaitu tarfuhu, yaitu paling ujung, yaitu pada letaknya di sahabat. Oke, itu pengertian singkatnya daripada usul sanad. Itu ya, jadi jelas ya bahwasanya gharib itu dibagi menjadi dua, secara mutlak dan secara nisbi. Dan ini ya istilah dilihat daripada segi di mana letak kesendiriannya itu. Oke, saya ulang-ulang biar lebih gampang untuk bertanya tadi. Masalan, hadisun innamal kan sah, apa yang saya contohkan sebelumnya. Salah satu hadis gharib yang sering dicontohkan ini hadis innamal biniyat, karena asus sanadnya cuma Umar bin Khattab yang meriwayatkan dari sahabat, tapi setelahnya itu dia bercabang. Kalau teman-teman nanti sempat mau neliti terkait hadis innamal a'malu binniyat, pakai mungkin salah satu website atau
aplikasi apa namanya Jami' Khodim atau nanti bisa Maktabah, pasti kalau dibuat syajaratul isnadnya cuma ada Umar, nggak ada istilahnya syawahid. Syawahid itu adalah jalur lain di sahabat, karena emang menyendiri hadis innamal a'malu binniyat ini, maka disebut sebagai gharib mutlak. Oke, selanjutnya kan itu tafarrada bihi Umar bin Khattab radhiyallahu, maka emang benar-benar beliau sendiri yang meriwayatkan dari jalur sahabat terkait hadis innamal a'malu binniyat. Hada wa qad yastamiru tafarrada ila akhir sanad wa qad yarwihi an dzalik muntafir adadun Afan. Saya. Ana ralat. Terkait mutlak itu emang tafarrudnya itu dantar. Waqad yastamiru tafarrudu ila akhir sanad waqad yarwihi an dzalik mutafarrid adun min arwah. Oh enggak, benar. Waqad yarwihi an dzalik mutafarrid adun min arwah. Oke, lanjut. Tapi mungkin nanti bisa dicek lagi ya, karena agak sedikit ini juga agak ragu. Lanjut ke al-gharibun nisbi. Awil fardun nisbi itu secara ta'rif wa makanat gharabatun fi asna'i sanadi. Jadi kalau tadi itu gharibu mutlak itu letak kesendirinya pada asus sanad, yaitu torfu, yaitu paling atas pada tabaqat sahabat. Tapi kalau gharibun nisbi itu pada asna'i sanadi, atau di pertengahan atau di antara itu. Ai an yarwihi aktsar min rawin fi asl sanadihi. Jadi secara an yarwi aksar. Jadi pada tabaqat sahabat asus sanadnya itu perawinya banyak. Summayan farada bi riwayatin rawin wahid an ulai irwah. Jadi misal Pak Rahmadini nyampaikan ke ini. Banyak satu kelas. Lah tapi ada nih dari anak 25 sendiri datang tuh tanya ke salah satu daripada ruwah ini. Lah maka dia sendiri yang tanya. Maka dia sebagai satu-satunya jalur yang meriwayatkannya gitu. Pak Rahmat sebagai khobar ini ya. Khobirnya yang memberi kabar, dan kalian sebagai istilahnya rawi paling atas, dan ada adik kelas atau adik tingkat kalian yang tanya dan emang dia sendiri datang ke kalian. Nah, itu sebagai, dan tidak ada orang lain, memang benar-benar dia sendiri, maka itu disebut daripada al-gharibun nisbi. Ya, yang sendirian nih. Jadi khobir, terus di tingkat banyak, terus tiba-tiba satu. Gitu. Itu salah satunya hadis ini Malik an Zuhri an Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Tafarrada bihi Malik an Zuhri. Jadi sini memang Imam Malik ini benar-benar meriwayatkan sendiri dari Az-Zuhri. Memang jalurnya sendiri. Kalau misal ada banyak kan nanti Malik pasti ada runtutannya siapa aja gitu kan. Kenapa disebut sababut tasmiyah? Wa summiya hada qism al-gharibun nisbi, kenapa istilah gharibun nisbi ini dinamakan sebagaimana tersebut? Li'anna tafarrada waqa'a fihi binisbati ila syakhsin mu'ayyan. Jadi kesendiriannya itu dinisbatkan kepada orang tertentu, yaitu tadi orang yang kondisinya emang kesendiriannya itu emang tidak pasti itu. Jadi bisa aja nanti ada gambaran misal di asus sanadnya banyak, terus turun lagi masih banyak, tapi ada satu orang emang bener dia doang yang punya riwayat ini, nggak ada jalur lain, maka nisbah gharibnya itu ya cuma ke orang ini, ya cuma kepada orang yang benar-benar sendiri gitu.
Li'anna infarada waqa'a binisbati ila sahsin, kepada seorang yang tertentu. Terus setelahnya min anwa'il gharibin nisbi, daripada anwa nih apa? Jenis gharib nisbi itu ada banyak nih. Wa anwa'ul ghuraba atau farujubun ada di gharib nisbi. Mana? Bentar. Oh. Bentar. Ini nggak perlu baca lagi terkait anwa gharib. Han. Nah, terdapat beberapa macam kesendirian tafarrudnya yang mungkin bisa dianggap sebagai gharib nisbi dikarenakan kesendirian dalam meriwayatkan hadis tidak mutlakan tapi berkenan dengan hal tertentu. Gimana maksudnya? Oh iya. Kan secara ta'rif tadi gharib nisbi itu kan disandarkan pada seseorang tertentu. Nah, di sini anwa atau jenis itu menjelaskan syaksun muayyannya itu yang bagaimana sih gitu loh. Di antaranya yang perlu kondisi-kondisinya lah ini kita bisa bahasakan. Yang pertama itu tafarrada siqatin biriwayatil hadis, yaitu seorang rawi yang siqah yang emang benar-benar sendiri meriwayatkan hadis itu. Qaqalihim lam yarwi siqatun illa fulan. Bahwasanya mungkin dalam kondisi tertentu hadis ini emang apa ya, diriwayatkan banyak, tapi yang siqah ini cuma satu orang. Kesendiriannya itu bisa dalam bentuk itu. Ini kalau kita menambahkan daripada takrif gharib itu cuma diriwayatkan satu orang, tapi kondisinya kita harus juga melihat pada asasnya mungkin hadis itu banyak nih yang meriwayatkan, tapi di saat diteliti riwayat-riwayat lain rawinya itu nggak siqah, tapi ada satu orang yang siqah, maka bisa juga disebut sebagai gharib an-nisbi disebabkan kondisi tersebut. Nah, kedua, tafarrada rawin muayyan an rawin muayyan, itu kaqaulihim tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhi ukhra an ghairihi wa in kana marwiyan min wujuhi ukhra an ghairihi. Oh, misal gini, misal ada tafarrudnya nih, misal ada jalur yang banyak ya, misal tadi kan salah satu bentuknya Malik itu meriwayatkan benar-benar sendiri dari Az-Zuhri, tapi mungkin dari riwayat lain, misal dari Muslim atau Bukhari itu punya banyak guru terkait, atau banyak ya guru yang beliau dapatkan hadis itu. Misal gimana ya gampangnya, gambarannya agak mumet. Misal Nabi nih, ini banyak. Terus misal mana ya? Ini kan Az-Zuhri tadi. Terus ini Malik. Ini gambaran, sebenarnya kalau nanti ada yang emang contoh yang sebenarnya bisa ini ya. Tapi di sini misal ada syekhun rawinya, maksudnya yang sederajat sama inilah, setobaqat. Syekhun rawinya dari
Dari misal Bukhari. Nah, tapi Bukhari ini juga punya 2 guru dalam meriwayatkan ini. Jadi kan dia nggak tafarroda karena punya 2 jalur yang dia ambil. Itu loh. Maksud daripada gharibun nisbi yang kedua, yaitu tafarroda bihi rawin muayyan anin muayyan. Jadi emang apa ya? Kesendiriannya itu karena emang cuma antara guru dan murid ya cuma satu gitu. Paham kan? Nanti bisa tinggal lagi. Terus tafarrada ahlul baladin au ahlu jihadin. Itu kesendiriannya rawi yang berasal dari negeri tertentu atau dari tempat tertentu. Misal kan banyak tuh nanti kayak pengelompokan bahwasanya rawi ini dari Kufah, rawi ini dari Madinah, dari Mekah. Lah misal dalam suatu hadis itu diriwayatkan dari ahlul Mekah banyak, tapi dari ahlul Kufah cuma satu yang riwayatin. Nah itu juga bisa dibilang daripada hadis ahad gharib an-nisbi dalam jenisnya. Jadi yang pertama itu dilihat daripada kondisi kesikohan rawi itu, terus kedua daripada yang emang benar-benar itu antara murid dan guru ya cuma satu jalur, karena di situ terlihat kesendiriannya, tidak ada jalur yang lain. Yang ketiga yaitu emang dari negeri tertentu ya cuma dia sendiri yang ngeriwayatin hadis tersebut. Oke. Terus bentar. Maaf ralat, terkait yang penjelasan sebelumnya itu lebih tepat ke yang dal. Tafarrada ahlul baladin au jihatin an ahli baladin au jihatin ukhra. Jadi ada kayak perbandingan. Yang sini banyak, yang sini sedikit. Tapi kalau yang jim, tafarrada ahli baladin au ahli jihadin, jadi emang setiap buldah atau negeri itu cuma satu-satu. Misal hadis ini diriwayatkan oleh rawi dari Syam cuma dia sendiri. Terus rawi dari Madinah dia sendiri, rawi dari Makkah dia sendiri. Jadi emang setiap buldahnya atau setiap negerinya cuma satu. Terkait kondisi tafarrada ahli balad, yaitu sendirinya seorang dari negeri tertentu yang meriwayatkan hadis tersebut, itu disebut sebagai kondisi yang kita bisa istilahkan gharibun nisbi. Terkait yang tadi perbandingan banyak dan sedikit itu lebih cocok dalam kondisi tafarradu ahlil bad, yaitu kesendirinya ahlul seorang rawi dari negeri tertentu an ahli baladin. Jadi ada perbandingannya. Kalau sebelumnya kan emang sama-sama semua tuh satu. Kalau ini ada perbandingannya. Yang sini banyak, yang ini emang sendiri dia meriwayatkan benar-benar sendiri. Gitu loh. Ya. Ya. Terus pembagian yang lain itu qasamal ulama al-gharib min haitsu gharabatus sanad awil matan. Kalau tadi kan gharib dari segi sanadnya ya. Dari pembagian dari segi sanad, ditinjau dari segi sanad. Nah, ini gharib daripada segi sanad dan matannya. Gharibu matnan wa isnadan, gharib secara matan dan isnadnya wal hadis, yaitu hadis alladzi tafarrada bi riwayatin matnihi rawin wahid. Jadi emang kalau secara pembagian lain gharib secara matan wa isnad ya emang sanadnya juga ya emang rawinya cuma satu, matannya juga yang emang itu enggak ada daripada matan yang lain.
memang benar-benar ya hadis itu ya cuma itu gitu. Terus gharibu isnadan la matnan. Nah, kahadis rahu matnuhu jama'atan kahadis rawa matnuhu jama'atan minas sahabah in farada wahid bi riwayatin min sahabi akhar wa fi qad tirmi gharibun man gharibu isnadan la matn kahadis rawa matnahu jama'atan minas sahabah in farada wahidun bi riwayatihi. Ini gimana nih maksudnya nih? Oh. Jadi kayak ada dua jalur gitu nanti terkait gharibu isnadan la matnan nih. Jadi misal Nabi nih, ada jalur yang emang ini rame-rame. Terus tapi nanti ada jalur sahabat lain yang emang sendiri. Tapi ada sahabat lain juga ngeriwayatin. Jadi kayak double gini lah. Gimana ya? Diriwayatkan dari sahabat lain dalam hal ini terminologi gharib dari sisi ini. Misal gambarannya gimana ya? Misal ini Nabi, ini jama'atun sahabat. Jadi misal Nabi lagi ngapain dan sahabat lagi ngumpul, kan secara ini mereka yang meriwayatkan kan, menerima daripada qaul Nabi. Misal lagi beliau khutbah terus menjelaskan kenapa, kan sahabat dalam kondisi berkumpul. Tapi di sisi lain istilahnya mungkin sahabat ini bisa dibilang infirad karena lagi nggak sama jamaah itu, tapi apa ya, tahu perbuatan Nabi tentang itu. Nah, dari sahabat yang menyendiri ini tapi juga meriwayatkan hadis tentang itu turun sahabat juga yang ngeriwayatin sahabat ini. Jadi infiradnya itu cuma karena dia emang ngeriwayatin sendiri gitu loh. Jalurnya ya emang cuma satu, nggak secara bersama-sama dalam meriwayatkan. Secara gambaran di kitab ini. Tapi kasusnya mungkin belum aneh dapetin ya. Ya mungkin bisa berkelanjutan tentang itu. Oke. Man madhan al-gharib ay min makan wujuh amsal katsira lahu. Oh. Terkait hadis-hadis gharib kita bisa dapetin dalam Musnad Al-Bazzar, Al-Mu'jam Awsat, At-Tabrani. Itu paling banyak terkait hadis-hadis gharib. Terkait Asyhar Musannafatnya, karya-karya yang banyak menghimpun lah. Itu seperti Gharaib Malik di punyanya Ad-Daruqutni, Al-Afrad punyanya Daruqutni juga, As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul buldah, As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul buldah. Ini juga mungkin bisa membantu pemahaman terkait poin gharib nisbi yang tafarrada ahli buldah tadi. Mungkin terkait contoh-contohnya bisa merujuk pada kitab As-Sunan allati tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlul buldah punyanya Abi Dawud As-Sijistani. Mungkin itu aja terkait materi mutawatir dan hadis ahad yang ditinjau dari kuantitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.